da Uyut Cemar nyiptakeun anak cepot, dawala, gareng. Kabeh geus pernah jara diraja di tim-tim Kurawa, tim-tim Menak, tim-tim bangsawan, tim kaum-kaum kerajaan. Tayana ieu bakal nagih teh pangleutikna si Gareng goreng. Teh bakal ngagugat karena tatanan aturan keadilan. Coba baheula bobot bibit bebet semboyan para bangsawan kerajaan lamun nikah nu beunghar kudu jeung nu beunghar, nu kasep jeung nu kasep, derajat jeung saderajat. Nah inilah yang tidak diinginkan sebenarnya. Sudah dibuktikan kolaborasi pernikahan tentang perjalanan Kais dan Laila, Rama dan Sinta, ya miskin dan kaya sudah bersatu semua. Adapun sebaliknya yang putri kaya menikahi yang miskin laki, yang laki bangsawan, yang lelaki bangsawannya menikahi gadis miskin. Itu sudah banyak peradaban menjadi sejarah dasar. Nah sekarang di Indonesia, milenial sekarang, semua ilmu menuntut dari luar negeri, datang dari luar negeri, dari barat sana. Ingin menguasai Nusantara, ajaran leluhurnya itu tidak mungkin gitu loh. Sebetulnya Syekh Subakir itu adalah perwujudan Semar Putih. Ya, Dangyang Sangyang Sabdo Palon adalah perwujudan Semar Hitam, sudah bersatu di tongkat satu yang ditancapkan di wilayah Magelang Gunung Tidar. Nah, dua-duanya udah sepakat sumpah janji. Nah, inilah yang menjadi akibat sekarang kemarahan alam, ya Ratu Ibu Bumi Sekar Jagat Tunggal gitu. Karena populasi kerajaan manusia ini tidak mau melihat kembali, merasakan, menyadari atas daripada leluhur-leluhurnya dulu. Ya inilah faktanya sekarang. Jadi sifat wujud kidam bakonya yang berlaku kelakuan seperti binatang ganggenggong ya ada, yang berlaku seperti duri dalam daging, kombayana pengadu domba dasa muka, yang cuci tangan, yang menjerumuskan, yang adu domba, yang pertikaian, yaitu bangsa-bangsanya saling segag, saling sikut, yaitulah bangsa-bangsanya. Kita ambil dari garis lurus agraris Katulistiwa ya. Katulistiwa itu adalah yang pernah ditulis, tulis. Tiwa itu peristiwa yang pernah ada dulu menjadi sejarah dasar peringatan bagi kita semua. Makanya saudara-saudari putra-putri tunas muda bangsa, janganlah terbawa arus budaya barat yang menghancurkan, memecah belah persatuan Nusantara. Kalau memang merasa terlahir dari Nusantara, jiwa darah daging negeri Nusantara, para pejuang Nusantara, khalifah, nabi, rasul, para wali, semuanya itu ya jangan merusak tatanan Nusantara. Budaya barat boleh diambil contoh adalah yang bermanfaat kayak dokter Kanesten ya kan, pencipta itu. Juga masalah lampu, teknologi yang bermanfaat boleh, tapi jangan yang mengkhianati seperti budaya baratnya yang propaganda otaknya, punya ilmu, pinter, akhirnya pada perang, ingin menjajah. Itulah propaganda antara otak, pikiran, hati nurani. Jangan. Jadi harus sesuai tatanan, jangan melampaui batas, mau digulung ini semuanya seperti perajalan-perajalan yang telah tertulis zaman kerajaan dahulu. Itu makanya inilah yang dikatakan Sabdo Palon nagih janji melalui anak didiknya yang selama ini sudah dikabarkan di wangsit-wangsit dunia, negara manapun, apalagi Nusantara yang kental dengan sejarah ini. Itu akan ada bahasa yang menggugat dari rakyat tunggal, menuntut keadilan bagi orang-orang yang dikasih kepercayaan tahta kuasa harta jabatan, kepangkatan,
Jangan menjadi pagar lagi, pemisah, pembeda. Jangan memandang kasta keturunan siapapun. Kita semua adalah satu kandungan rahim Ibu Pertiwi Ratu Bumi Sekar Jaga Tunggal Sedal Maghrib Pusaka Bapak. Udah gitu aja ya. Dan akhirnya di waktu tahun 2020 itu wujud dua kembar, wujud kosong kembar itu adalah penyatuan satu kata, kata satu. Aku dan kau, kau dan aku menyatakan sepakat semua. Ternyata dari seluruh para pangeran, dewa-dewi, putra-putri yang dipersiapkan untuk menjadi pengabdi Satria Dharma Ibu Pertiwi, instruksi Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Pancasila melalui ayat, angka, dan aksara. Nah, itulah satu keputusan rumus dari seluruhnya bahwa Pancasila itu adalah Nusantara puseur bumi alam jagat. Garuda eta baheula gagak putih, gagak hitam atau Garuda putih, Garuda yang membawa bumi menggeser daripada planet lain karena selalu dirongrong oleh makhluk-makhluk seperti zaman dulu, makhluk purba, alien atau apa kan gitu. Itulah kenapa sekarang simbol di negara Indonesia Tuturi Handayani ya, gagak putih itu Garuda putih nungging ke bawah, itu kan dasar adanya di sekolah dasar. Nah, SD ini adalah sarjana dunia atau sang dasar, sang dunia. Jadi ilmu pangkat jabatan yang mereka dapatkan itu harusnya menjadi contoh guru tauladan dan harus sadar jujur mengakui bahwa kita ini asalnya tiada menjadi ada, dipupuk, diwuwuh, dididik, diarahkan, diasah, diasih, diasuh Ibu Pusaka Bapak, dan bahwa khalifah, para nabi dan rasul, sampai para wali, para pemuka agama yang lainnya, pembawa ajaran pembeda, pemagar, pembatas itu jangan dirempak lagi, jangan dilangkahi. Makanya inilah kenapa kodrat manusia jati dirinya dirusak oleh dirinya itu akibat belum bisa menjadi Imam Mahdi, Hamdi bagi dirinya gitu. Makanya itulah kita harus menyikapi. Semoga juga kita segera cepat menyadari semuanya sebagai kodrat diri, jati diri manusia ya, baik laki, baik perempuan, baik putra putri, muda mudi, saudara saudari tunas muda bangsa gitu. Kita jangan melihat sisi jeleknya dari budaya barat, tapi sisi fungsi baik manfaat bagi seluruh umatnya. Nah, sekarang mobil listrik kan dari orang kafir katanya, tapi sekarang di Indonesia dibutuhkan. Nah, kita jangan mengkafirkan seseorang, karena semuanya makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Inilah kesadaran ya, makanya Bhinneka Tunggal Ika, binalah Ika karena ada yang tunggal Ika gitu ya. Ada yang melihat mendengar, siapa kita katanya dulu Papat Lima Pancer, Kakang Kawa, Kakang Barat, itulah yang memperhatikan kita, yang menulis adik kita di hari-hari batin kita ya. Terus dari wujud yang tidak wujud, hidup dan mati, benda apapun, makhluk apapun, bentuk apapun di dunia ini menyaksikan, melihat, mendengar, merasakan. Cuman mereka tidak diberikan kelebihan seperti kodratnya manusia. Nah, manusia diberikan kelebihan jangan melampaui batas. Nah, tapi kita ada waktu, luang waktu diberikan pengasih, penyayang, pengampun. Tetap semuanya akan diampuni asal kita menyadari jujur atas kekurangan, kesalahan, dan dosa. Itulah kodrat jati diri manusia, dikatakan satria, dharma, abdi Tuhan Yang Maha Esa beserta Ibu Pertiwi gitu ya. Jadi kepada seluruh umat rakyat bangsa Indonesia, saudara-saudari, muda-mudi, putra-putri tunas muda bangsa ini, harus ada pembina tauladan jiwa raga ya, sesuai PBB Pancasila Bina Bina itu, dalam arti tuntutlah ilmu untuk
jiwa ragamu sesuai, ya, karena kita hidup dari unsur alam, inti alam, harus dekat dengan alamnya. Nah sekarang anak-anak sekarang duit tinggal minta, ya kan, orang-orang yang lebih dari kita, tajir atau kaya raya atau kemewahan, ataupun para sultan, bangsawan, pejabat, semuanya yang berharta, nasi tahu sudah ada di meja. Nah, tidak memahami prosesnya. Jadi didikan budaya sekarang terbawa arah milenial sekarang yang gampang katanya, bisa beli. Nah sementara makin sedikit makin akan hilang daripada sumber daya alam yang diolah oleh manusia. Padahal kita sebagai manusia, ya, zaman dahulu, zaman perang, makan baru dipegang nasi, Belanda atau yang lain udah datang penjajah, kabur. Makan daun singkong, ubi dan sebagainya yang ada di hutan, itu kepedihan. Nah sekarang kita, ya, jangan terlalu terlena, harus menyadari, ingatlah, oh kita sekarang di rumah makan komplit segala rupa yang mahal-mahal, yang enak-enak. Apakah saudara-saudari kita yang di luar sana, yang di wilayah mana, ya, yang kondisinya seperti apa? Nah, ini harus kita menyadari juga. Jadi tanamkanlah kepada muda-mudi, putra-putri tunas muda bangsa. Kalian harus tahu proses yang sudah ada di depanmu itu adalah bukti kelakuan, perilaku yang dijalankan menjadi wujud depanmu itu makanan, hidangan yang mewah. Dari mana asalnya? Kalau bukan dari unsur rakyat. Tapi rakyat, kenapa kok menjadi bahan? Mereka itu pembeda. Gue orang kaya, gue banyak duit, gue berpangkat, gue berjabatan, gue punya kuasa. Jangan seperti itu. Ini mau digulung semua ini. Kalau tidak segera mengakui jujur kepada jati dirinya bahwa kita punya rasa rumasa, imbang rasa antar sesama makhluk manusia. Mau kemana itu ilmu? Dididik iya di mana-mana. Kelakuan ya melampaui batas. Jangan. Ini tidak diinginkan. Jadi harus ingat, tanamkan dari sekarang kepada seluruh saudara-saudari putra-putri tunas muda bangsa. Ya, karena kemakmuran adalah kesejahteraan yang nyata. Kita makan sama garam aja enak. Dulu zaman saya, pucuk-pucuk daun, umbi-umbian, ya, sampai batang pohon pisang, alhamdulillah sampai sekarang hidup. Karena saya yakin harta kita yang paling berharga di dunia ini melebihi batas wanita yang cantik, melebihi batas tahta, kuasa, jabatan, harta. Tanpa batas harta kita itu adalah asma, zatnya, koyum, latifu. Sadar itu, ya, semoga saja semuanya diberikan pemikiran-pemikiran yang adil, bijaksana kepada jati dirinya. Itulah yang dikatakan Ratu Adil, Imam Mahdi, Ruh Asma. Nah, negara pun punya simbolnya, punya kitabnya, punya ayat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang dan Pancasila. Itu punya negara, manusia itu kitabnya. Nusantara diperjuangkan oleh para leluhur, diciptakan dari arsi pindah ke bumi, dari Tuhan Yang Maha Esa. Gelar Ibu Pertiwi, dan kita adalah makhluknya, isinya. Kita ini kodratnya manusia yang lebih daripada makhluk yang lainnya. Cuman lebih itu jangan melebihi batas. Segeralah kembali ke alam sadar, segeralah bertobat, segeralah kembali ingat, segeralah kembali ke sejarah. Jangan kita meninggalkan sejarahmu digulung sama sejarah itu. Jangan. Ingat, harta, harti, ilmu menjadi tahta, kuasa, jabatan, ada sari dan inti. Dari mana asalnya? Suku, bahasa, adat, budaya dipersatukan di satu tubuh garis Khatulistiwa Nusantara Indonesia. Sadarilah
Mau kapan? Ini alam udah seperti ini. Di luar negeri manapun, bencana di mana-mana, wabah segala macam. Apa kita nggak sadar? Ya, di sini ada propaganda. Ada dua unsur, dua sisi. Ya, satu busur menjadi dua karena ada bayangan dari pemikiran-pemikiran propaganda.